Yang boleh nanya nggak? Ya. Ini sebetulnya pertanyaan lama waktu dari masih kuliah dan sering bikin perdebatan di antara aku dengan teman-teman kuliah masalah tentang kelahiran Yesus. Menurut orang-orang yang bukan Kristen, Yesus itu anak haram karena kata mereka dia dilahirkan di luar nikah gitu loh. Terus kita menyikapi pertanyaan itu pertanyaan yang sampai sekarang masih sering loh menjadi istilahnya kayak apa ya, polemik di bulan Desember. Makanya mereka orang-orang yang bukan Kristen itu dilarang mengucapkan selamat hari Natal untuk orang-orang Kristen karena asumsi mereka seperti itu gitu. Jadi seolah-olah Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya begini, Yesus itu disebut firman yang menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia Yesus itu bukan Allahnya, bukan Allah, bukan. Tapi firman Allah itu yang jadi manusia. Orang sekarang manusia aja dunia sudah bisa menciptakan, namanya HP. Kita ngomong, aku tetap di Balikpapan. Kita ngomong, Assalamualaikum, di mana Pian? Aku di Banjar, Pang. Nah, itu suara saya sampai di Banjar, aku tetap di Balikpapan, suara saya juga masih di Balikpapan. Dunia aja bisa bikin seperti itu, apalagi Tuhan Allah yang Dia sang Khalik langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta. Dia lebih bisa dari manusia, lebih pintar dari manusia. Oke. Ini terus pertanyaan yang kedua juga sampai sekarang masih dipertanyakan tentang ketritunggalan Allah. Katanya orang Kristen itu punya 3 Tuhan. How do you think about it? Dan bagaimana kita menyikapi pertanyaan itu gitu? Allah Tuhan itu tetap satu. Ayatnya banyak. Tuhan itu satu, tetap satu. Markus 12 ayat 30 ya, antara 29-30 lah. Dikatakan Tuhan itu satu, esa. Di dalam keesaan Tuhan tidak seperti yang di alam kita. Suatu tidak. Di dalam kehidupan Allah itu ada firman, ada kehidupan itu sendiri, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menggantikan Yesus. Kalau kita terima hikmat, kita bisa berpikir itu karena Roh Kudus itu. Nah, itu bagian dari Allah. Makanya Yesus itu bagian dari Allah, tapi tidak layak disebut Allah walaupun Yesus itu bagian Allah. Memang ada orang yang memang bungul karena tidak bisa berpikir ke sana. Jadi Yesus itu firman Allah. Ingat itu, Yesus itu firman Allah. Dia bagian dari Allah tapi tidak bisa, makanya kita tidak berdoa pada Allah Yesus, tidak, tapi kita berdoa di dalam nama Yesus, karena Yesus itu selain dia itu adalah bagian Allah, dia itu juga adalah asma Allah. Makanya dalam nama Yesus, Allah sudah punya nama. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, jaga mereka, kita ini dijaga, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Makanya kalau di dalam Al-Quran, di dalam Al-Imran 45 dikatakan di sana bahasanya kamu akan mengandung oleh karena kalimatku, kalimat Allah itu, dan oleh karena rohku, roh Allah itu. Makanya dikatakan Isa fa'inahu rohullah wa kalimatullah. Isa adalah roh Allah dan dia kalimat Allah. Kalau dia adalah kalimat Allah, dia adalah Allah itu sendiri, tapi tidak layak untuk disebut Allah. Makanya kita sebut dia Tuhan. Kita nggak pernah berdoa kepada Allah Yesus, enggak. Tapi Tuhan Yesus. Yang secara apologetika yang sering Papi bilang, ini 2 pertanyaan penting dalam kehidupan kekristenan. Pertama polemik tentang Natal, yang kedua tentang ketritunggalan Allah, yang katanya orang Kristen punya 3 Tuhan dan Yesus anak haram itu. Oke, cara kita untuk bisa menyikapi hal itu mungkin pada intinya lah mempertahankan keyakinan kita supaya kita tidak dipengaruhi oleh intimidasi pertanyaan yang seperti itu. Ya sekarang kita belajar, makanya firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa jadi muridku. Dimuridkan. Jemaat itu bukan hanya dijemaatkan, dimuridkan. Yang sekarang banyak orang Kristen hanya KTP-nya Kristen tapi nggak pernah dimuridkan. Pendetanya datang hanya hari Minggu khotbah. Mana ada orang Kristen pinter. Itu jadinya orang Kristen tetap bodoh.
Kalau mau dijelaskan di dalam satu seperti ini nggak bisa, mesti belajar. Makanya Oke. kumpulin, aku mau ngajar. Nah, Oh, gitu. kelas. Jadi gereja itu sebenarnya sebagai kelas. Kelas apa? Kelas belajar tentang hal seperti itu. Wong kuliah aja juga itu 1 semester 6 bulan. Mau bertanya untuk 5 menit harus selesai, nggak bisa. Itu. Jadi ketritunggalan. Terus apalagi tadi? Ya, polemik tentang seputar kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus tentang tanggal 25. Tanggal 25 kah, tanggal 1 kah, tanggal 15 kah, saya nggak urusan itu, tapi Yesus pernah lahir. Itu diakui oleh semua kitab suci, ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Semua menyaksikan tentang hal itu. Quran juga, coba baca, orang yang baca Quran itu. Al-Imran 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam wajian fi dunya wal akhir wal mukharabin. Mengatakan Isa anak Maryam itu terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Lahir oleh karena rohku, yaitu roh Allah itu, dan oleh karena firmanku, firman Allah itu. Nah, Oke.